Oke, thank you udah klik video ini. Hari ini topik pembahasan yang akan saya sampaikan adalah statistika, dan terlebih ini lebih spesifik sih, ini untuk data analis. Jadi langsung aja. um, Slide pertama ini, mengapa statistika ini penting khususnya untuk data analis. Kita bisa lihat di sini. Dari penjelasannya, data analitik merupakan persilangan antara matematika, programming, dan visualisasi. Kalau kita lihat ini, lingkaran di sini ada programming, yang mana kita bisa mengelola suatu database gitu ya. Kita bisa menggunakan SQL, Python, atau mungkin kita bisa mengoperasikan data menggunakan R juga bisa. Setelah itu ada visualisasi di sini. Visualisasi ini untuk menampilkan data yang udah kita lakukan operasi gitu. Jadi kita bisa visualisasi menggunakan Tableau atau juga Power BI. Setelah itu di sini ada matematika. Matematika ini isinya itu nanti statistika ya. Jadi basic math juga, kayak mungkin misalnya mean, median, dan modus. Dan juga kuartil juga sih yang diperlukan untuk data analis, untuk menganalisa data. Jadi programming ini untuk pengoperasian database, visualisasi untuk menampilkan data yang udah kita kelola, dan matematika ini untuk misalnya statistikanya gitu. Jadi misalnya kita mau melakukan prediksi, kita mau lihat deskripsi dari data yang udah kita peroleh. Dan ketiga bagian ini kita bisa lihat ya, penggabungannya adalah konsep data analitik gitu. Oke, lanjut. Setelah itu, ini di sini ada basic statistik in Python. Jadi Python ini juga sangat memungkinkan kita bisa untuk melihat statistika dengan mudah ya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi tuh secara manual. Kita tinggal masukkan datanya ke dalam Python dan kita bisa langsung melihat. Kita bisa describe datanya di sini. Awalnya kita read dulu tuh datanya. Setelah itu di baris kedua ini kita bisa describe langsung aja. Jadi ini contoh aja. Misalnya ini ada beberapa kolom data universitas. Kita bisa lihat langsung ada minimalnya di sini. Setelah itu ada kuartil pertama, kuartil kedua atau median, kuartil ketiga, dan juga max-nya di sini. Jadi misalnya nih, min di sini tuh kan angka minimal ya. Jadi misalnya kita ambil ID number di sini, angka yang paling kecil itu adalah segini, angka yang paling besar adalah segini gitu. Selanjutnya ini ada fungsi statistik dalam data analitik. Jadi ini sebenarnya ada beberapa manfaat atau fungsi dari statistik itu sendiri dalam dunia data analitik gitu. Cuman ini saya rangkum aja menjadi 3 yang biasa kita temuin sehari-hari gitu ya. Yang pertama ini, kita bisa mendeteksi outlier. Outlier ini merupakan nilai yang terlampau jauh dari rata-rata. Jadi nilai yang udah menunjukkan nilai ekstrim dari satu kumpulan data. Misalnya nih, di satu kolom umur itu ada beberapa data, range-nya itu dari umur 20 sampai 30. Tapi ada satu data yang nilainya itu ekstrim, misalnya ada 50 atau 60. Jadi kita bisa mendeteksi outlier menggunakan statistiknya ini ya. Dan nilai ekstrim ini yang nanti kita bisa explore lagi sih. Kita nanti mungkin bisa menghapusnya atau mungkin melakukan statistical solution yang lain gitu. Setelah itu selanjutnya, to see the trend in our data. Jadi dari statistika ini kita bisa lihat nih, data kita itu trennya itu lagi
gimana sih. Kita juga bisa menambahkan prediksi di sini, prediksi data yang akan tampil menggunakan garis linear. Jadi nanti kita ya, ada yang namanya itu regression analysis. Itu nanti di pembahasan selanjutnya sih, mungkin di video selanjutnya. Cuman ini untuk just info aja, kita bisa lihat itu, kita bisa prediksi menggunakan garis regresi. Setelah itu yang ketiga ini untuk memodifikasi probabilitas yang sudah ada berdasarkan data yang baru. Jadi kan kalau setiap ada data yang baru gitu, kita harus juga bisa memodifikasi rumus atau probabilitas yang ada gitu. Jadi setiap data itu pasti probabilitasnya itu pasti kan beda gitu. Rumus yang diperoleh itu beda gitu. Dan kita bisa harus menyesuaikan nih statistik yang mana sih, probabilitas yang mana yang sesuai dari data yang ada gitu. Next, statistical method. Jadi ini ada beberapa cara untuk melakukan statistical sendiri. Yang pertama ini ada klasifikasi atau classification. Ini fungsinya itu mengklasifikasi sifat setiap individu dari kelompok dan memisahkannya gitu. Jadi ini contohnya nih, kalau klasifikasi ini bisa digunakan untuk merekomendasi barang di online shop. Jadi misalnya nih ada mungkin kalau misal klasifikasi yang paling general, yang paling utama gitu, mungkin klasifikasi cewek dan cowok gitu ya. Jadi kalau misal di online shop itu udah pasti ketahuan dengan melihat barang yang dibeli, pasti udah tahu ini tuh user pembelinya itu bayarnya itu cewek atau cowok gitu. Itu bisa tuh menjadi klasifikasi dan nanti bisa menjadi digunakan untuk merekomendasikan barang yang sesuai dari user tersebut gitu. Setelah itu ada asosiasi atau association. Ini artinya menarik kesimpulan dari keterkaitan satu barang dengan barang yang lain. Jadi contohnya nih, untuk asosiasi merekomendasikan barang yang berkaitan, yang berasosiasi dengan barang yang hendak dibeli. Contohnya misal nih di online shop, kita mau beli helm, kita cari-cari helm, setelah kita masukkan ke keranjang, itu nanti muncul juga tuh rekomendasi barang lainnya kayak masker, karena kan masih terkaitan tuh helm, masker, mungkin nanti ada kacamata pelindung gitu mungkin. Jadi asosiasi. Nah, oke. Selanjutnya ini ada pattern recognition. Pattern recognition ini untuk melihat pattern yang berulang seperti box plot untuk menganalisa saham gitu. Jadi kita bisa melihat pattern atau pola yang berulang dari suatu kejadian atau suatu data, kita bisa lihat polanya. Dan juga ada predictive modeling. Predictive modeling ini fungsinya itu untuk memprediksi perilaku consumer atau customer. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya kita ambil contoh lagi di online shop, misalnya orang ini beli barang A. Karena kita tahu orang ini tuh suka nih sama barang ini, kita bisa memprediksi, oh mungkin selanjutnya dia bakal beli barang B deh gitu, atau barang C deh gitu. Dari prediktif yang udah kita lakukan menggunakan statistical gitu, statistical process gitu. Next, tipe dari statistika sendiri di sini dibagi menjadi dua untuk tipe statistika. Yang pertama ini ada descriptive statistik. Ini artinya itu menggunakan data untuk menyediakan deskripsi dari populasi menggunakan grafik atau tabel. Jadi misalnya populasi kan itu di entire pool kan, atau populasi itu benar-benar keseluruhan datanya gitu yang mau kita analisa. Deskriptif ini
menggunakan data tersebut. Bedanya dengan yang kedua ini, inferential statistic. Inferential statistic ini mengambil bagian dari data untuk mendeskripsikan populasi yang lebih luas. Jadi bisa dibilang inferential ini kita ambil bagian dari datanya itu, bisa dibilang ambil sampelnya ini untuk menjelaskan nih, dari sampel ini populasi yang lebih luas ini kayak gimana sih kira-kira. Misalnya nih, misal untuk inferential statistic sendiri kita mengambil perilaku orang Indonesia gitu ya, dalam hal X gitu. Kita ambil dari beberapa wilayah aja, misalnya dari wilayah Jakarta, atau mungkin kita bisa ambil dari Semarang, dan kita gabungkan dan menjadi itu kita mendeskripsikan populasi yang lebih luas, yaitu Indonesia gitu. Next. Terus juga kalian juga harus paham common statistical terms yang biasa dipakai untuk dalam dunia statistika gitu. Ini ada, pertamanya ada population. Population ini artinya the entire pool from which a sample is drawn. Jadi artinya untuk populasi ini sendiri, ini merupakan data, keseluruhan datanya gitu. Intinya gitu sih untuk population. Jadi untuk population keseluruhan datanya. Nah, untuk sampel ini, smaller version of a larger group, digunakan ketika populasi terlampau besar. Jadi ketika misal populasinya ini datanya itu terlalu besar, misalnya warga Indonesia nih, populasi ini warga Indonesia, kita mau melakukan analisa terhadap warga negara Indonesia, tapi untuk sampelnya kita ambil dari, misalnya dari Jawa Tengah, setelah itu Jawa Timur, dan juga DKI Jakarta, dan itu untuk sampelnya bisa mewakili untuk population. Untuk selanjutnya ini ada parameter. Parameter ini ukuran yang menggambarkan populasi. Jadi populasi itu entire poolnya, kalau parameter itu adalah ukurannya. Setelah itu ada statistik. Statistik ini merupakan nilai numerik yang didapat dari sampel data. Jadi untuk populasi itu kita menggunakan ukuran parameter, untuk sampel data kita menggunakan ukuran statistik. Oke, selanjutnya untuk data. Data ini merupakan sekumpulan fakta-fakta, angka, atau mungkin kata-kata juga bisa menjadi data. Dan tipe data ini dibagi menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini data yang tidak bisa diukur dengan angka, dan kuantitatif ini merupakan data yang bisa dihitung. Kalau kualitatif ini, data kualitatif, dia dibedakan lagi menjadi data nominal dan juga ordinal. Kalau nominal ini data yang dikelompokkan, digrupkan berdasarkan angka, misalnya kategorial ya, misalnya laki-laki sebagai 1 dan juga perempuan sebagai 2 gitu. Kalau yang ordinal ini pengelompokan sama kayak nominal, cuman bedanya dia ada memperhatikan urutan. Misalnya nomor 1 itu misalnya jenis pelayanan, nomor 1 tidak baik, 2 cukup, 3 baik gitu. Jadi ada memperhatikan urutannya. Setelah itu data kuantitatif ini dibedakan menjadi interval dan rasio. Untuk interval sendiri merupakan data yang bisa berupa negatif atau positif. Misalnya suhu benda. Suhu benda kan dia bisa misalnya minus 20 derajat atau 50 derajat. Kalau rasio ini merupakan data yang tidak bisa negatif. Artinya dia merupakan data yang bisa diukur, misalnya sentimeter dan juga tinggi. Setelah itu data atribut. Data atribut ini merupakan data-data lain yang mewakili data utama. Misalnya kalau di satu tabel ada satu data primary, dan data yang lainnya ini merupakan data atribut gitu, data yang mendukung data primary gitu.
Setelah itu ada data source. Data source ini dibedakan menjadi dua, data primary dan primary data dan juga secondary data. Data source ini artinya data yang kita peroleh ini sumbernya itu dari mana sih gitu. Jadi kita bisa mengambil sumber data dari dua. Yang pertama primary, artinya itu data yang berasal dari pencarian sendiri, atau misalnya kalau kalian bekerja di suatu institusi atau kantor, datanya itu diambil dari kantor tersebut gitu, dari internal kantor tersebut. Kalau secondary data, ini merupakan data yang berasal dari third party, seperti mungkin ada mungkin perusahaan ketiga atau misalnya vendor yang nanti dia nge-provide data-data tersebut yang bisa nanti kita pakai. Biasanya sih untuk yang biasa kita lihat ini ada data Kaggle ya, Kaggle, setelah itu Gartner dan lain-lain. Setelah itu ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur, istilah data terstruktur ini merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format yang jelas. Dan biasanya kita berhubungan langsung sih sama data terstruktur, karena data terstruktur ini merupakan data yang bisa diakses menggunakan SQL, dan juga kita bisa mengoperasikan data tersebut di SQL. Kalau data tidak terstruktur, ini merupakan data yang tidak memiliki struktur dan informasinya juga kurang lengkap. Dan data tidak terstruktur ini diperlukan proses lanjutan. Misalnya nih, data yang berformat foto, video, dan juga audio. Next, ada frequency distribution. Distribusi frekuensi, untuk menjelaskan ini di sini adalah representasi visual yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel, atau seberapa sering suatu data itu muncul gitu. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling tinggi ini artinya datanya itu sering muncul gitu. Ini modus yang paling tinggi. Jadi data yang paling banyak gitu, frekuensinya paling banyak di sini. Setelah itu di sini yang di samping-samping ini datanya sedikit gitu, lebih sedikit daripada yang naik sini. Jadi ini tuh frekuensi ya, atau biasanya kita bisa lihat di sini tuh tulisannya tuh count atau jumlah gitu. Dan yang melengkung ini, garis ini merupakan garis curve of frequency, garis frekuensi distribusi gitu. Next, central tendency. Central tendency ini merupakan nilai pewakil dari distribusi frekuensi yang udah kita pelajarin sebelumnya. Ini dibagi menjadi mean, median, dan modus. Nah, tadi kan kita di sebelumnya nih kita lihat nih ada curve of frekuensi distribusi. Jadi data ini tuh kita tarik garis lengkungnya nih, garis curve-nya. Dan kita bisa tahu nih, jadi di sini itu kan data mean kan yang paling sedikit, di sini yang paling banyak. Data yang apa ya, nilainya itu paling banyak, tapi kalau yang sering muncul dia bakalan di sini nih, modus. Oke, tadi kita bisa lihat dari curve yang tadi, kita bisa lihat ini kan dia di sini ya, di tengah ini. Jadi mean, median, modusnya itu di tengah. Artinya apa? Kalau misalnya dia datanya itu di tengah, artinya itu datanya itu terdistribusi dengan baik gitu. Data yang menunjukkan kurva normal kayak gini, kurva yang di tengah kayak gini, dia tuh bisa dipakai datanya untuk analisa selanjutnya gitu. Tapi ketika datanya itu melengkung ke arah kanan atau melengkung ke arah kiri, artinya itu datanya itu semakin banyak yang condong nilainya itu paling tinggi gitu. Sebelumnya kita lihat dulu ya, ini pengertian dari mean. Mean ini merupakan rata-rata, median ini merupakan nilai tengah setelah data itu diurutkan, dan juga ini modus merupakan data yang sering muncul. Next, measures of dispersion, sebaran data. Oke, kita bisa lihat contohnya dulu ya. Misalnya ini ada data 1, ini datanya itu 80, 85, 85, 90, dan 95.
Data yang kedua ini ada 25, 65, 70, 125 dan 150. Dari dua data ini tuh seorang data analis itu harus tahu ya perbedaan data ini dan juga mana sih yang baik untuk proses analisa lebih lanjut. Padahal ketika kita lihat rata-ratanya atau the mean-nya itu rata-ratanya ini sama ya 87. Tapi apa sih yang ngebedain data 1 dan data 2? Nah, kita bisa lihat ini dari jaraknya nih. Jaraknya ini saling berdekatan ya. Tapi data yang kedua ini jaraknya Pak itu berjauhan gitu. Lalu cara melihat perbedaan data, kita bisa menggunakan sebaran data, yaitu range, standar deviasi, dan juga variansi. Range ini diperoleh dari nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah. Kalau yang pertama ini hasil range-nya itu 15, kalau data kedua ini 125. Ini jelas udah sangat jauh ya, dan data yang bagus itu data yang mewakili keseluruhan data, kayak jaraknya itu saling berdekatan. It means kita juga cari yang range-nya itu paling kecil ini. Jadi data satu ini merupakan data yang bagus untuk dijadikan sebagai data untuk analisa gitu. Next, standar deviasi. Ini juga sama untuk melihat keberagaman dan sebaran data di sekitar central tendency yang tadi. Dari central tendency ini kita bisa lihat semakin tinggi nilai standar deviasi, semakin tinggi juga variatifnya. Jadi misalnya nih, ini kan satu, kita menentukan dulu STD-nya atau standar deviasinya itu berapa. Misalnya ini satu nih, standar deviasinya 1. Jadi jaraknya ini itu 1. Jarak setiap dari grafiknya ini 1 ya, jaraknya ini 1, ini juga 1, ini minnya atau nilai rata-ratanya misalnya 0 lah di sini. Nah, semakin jaraknya itu kecil atau berdemetan, artinya tuh yang kayak tadi udah dibilang gini, artinya itu dia saling berdekatan, data satu dan data lainnya saling berdekatan. Setelah itu standar deviasi juga bisa dikatakan baik jika nilainya di bawah min. Itu intinya itu semakin standar deviasi itu semakin rendah itu semakin dia baik dan bagus untuk dianalisa. Kita bisa lihat dari contoh yang di kanan ini. Ini high standar deviasi, ini artinya nyebarnya itu datanya itu panjang ya. Kalau ini low standar deviasi atau standar deviasi dengan nilai yang kecil, dia bisa dikatakan nilainya itu saling berdekatan. Kalau high standard deviasi ini artinya nilainya sangat berjauh-jauhan gini. Next, koefisien variasi. Koefisien variasi ini merupakan perbandingan standar deviasi dan rata-rata dalam persentase. Semakin rendah nilai koefisien, maka tingkat persebarannya lebih rata dan perkiranya semakin tepat. Jadi rumus standar koefisien variasi ini, standar deviasi dibagi rata-rata. Kita masukkan nih contoh, misalnya berat koefisien variasi tim 1, berat tim 1, koefisien variasinya itu setelah dihitung 0,08 dan tim 2 itu 0,06. Artinya apa? Ketika kita dikasih dua data, tim 1 atau tim 2, kita bakal pilih yang mana nih untuk dianalisa. Nah, kita bisa lihat yang tadi koefisien variasinya. Artinya jika berat tim 1 itu, ini kan dia tinggi nih, bisa jadi karena ini tinggi hasilnya, jaraknya juga tinggi juga, saling berjauh-jauhan gini. Dan tim 2 misalnya aja ya, misalnya ini dia 70, 75, dan 80, dia saling berdekat-dekatan karena dia rendah untuk koefisien variasi. Jadi itu sangat diperlukan ketika kita melihat koefisien variasi. Next, 5 number summary and quartile.
Ini merupakan ringkasan 5 angka yang terdiri dari minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan juga maksimum. Oke. Setelah itu kuartil ini dibagi menjadi 4. Kuartil itu menjadi membagi suatu data itu menjadi 4 bagian atau 4 segmen. Nilai yang membagi keseluruhan data setelah diurutkan gini. Jadi misalnya ini ada satu data nih, satu kolom nih, dia bakal dibagi nih menjadi 25% kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Artinya kuartil itu kan membagi jadi 4 bagian. Kita bisa lihat nih, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Artinya gini, ketika kita masukkan di sini ada misalnya di kuartil 1 ini 20, nilainya kuartil 1 20. Artinya 25% data itu nilainya itu kurang dari yang tadi 20 gitu. Jadi kita bisa lihat 25% data itu nilainya itu kurang dari 20. Setelah itu artinya di sini ketika kita jumlahkan ya di sini 75%. 75% ini datanya itu lebih dari 20 gitu. Atau misalnya Q2 juga. Q2 ini median. Artinya misalnya di sini 30. Artinya 50% itu datanya di bawah 50 dan misalnya ini 30. 50% datanya itu di bawah 30 dan 50% datanya itu di atas 30 gitu. Next. Outlier. Outlier ini merupakan nilai yang terlampau jauh dari data yang lain dan menunjukkan nilai ekstrim. Yang udah saya sampaikan sebelumnya. Jadi outlier ini bakal bisa berpotensi untuk merusak analisa data. Karena misalnya di satu data ini, satu kolom ini data ada data umur nih, satu kolom umur. Range itu dari range 20 sampai 30, ada 20, 21, 22. Tapi ada juga satu data ini yang nilainya itu ekstrim kayak misalnya 50 gitu. Dan ketika 50 ini dimasukkan ke dalam analisa data, ini tuh bakal merusak hasil analisa data kita karena tidak mewakili data-data yang lain gitu. Setelah ini cara menentukan outlier. Di sini kita pertama mencari kuartil 1, kuartil 3, dan interkuartil. Interkuartil ini dapat dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Setelah ini udah dapat semua, kita bisa menentukan nih batas bawah dan batas atas. Misalnya di sini batas bawah sama dengan kuartil 1 dikurangin interkuartil dikali 1,5. Kalau batas atas kuartil 3 ditambah interkuartil kali 1,5. Jadi ketika kita udah tahu nih nilainya nih, kita bisa tentukan jika nilai data di bawah batas bawah dan di atas batas atas, maka tandai sebagai outlier. Kita jadi tahu outliernya itu mana aja gitu. Next. Normal distribution. Normal distribusi ini merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Contohnya gaji karyawan di suatu bank. Ini misalnya gini ya, kita bisa lihat distribusinya dulu nih. Ini yang tadi udah saya sampaikan nih. Di sini ada distribusi yang normal yang baik untuk analisa. Setelah itu ada distribusi yang condong ke kiri dan distribusi yang condong ke kanan. Misalnya ini tadi contoh gaji karyawan di satu bank. Kalau misalnya di sini dia di tengah, artinya dia itu persebarannya tuh rata, gajinya tuh rata. Kalau misalnya dia gaji karyawan satu bank itu menunjukkan positive skew, artinya gaji karyawan itu yang rendah itu banyak, yang gaji yang tinggi itu sedikit. Atau misalnya negative skew, gaji yang rendah itu sedikit, saya tuh gaji yang tinggi ini banyak nih. Jadi dia arahnya itu kayak gini ya. Gitu. Setelah itu lah berarti kita nggak bisa pakai data positive skew dong gitu kan, pasti pertanyaannya begitu. Solusinya itu ada yang namanya satu konsep, namanya itu central limit distribution. Artinya semakin banyak sampel yang masuk, batch sampel yang masuk, yang kita masukkan, data yang kita masukkan semakin banyak, semakin distribusinya juga mendekati normal gitu.
Jadi semakin banyak data, semakin distribusinya tersebut itu mendekati normal kayak gini, symmetrical distribution. Gitu. Next. Nah, ini untuk korelasi ini sangat menarik. Jadi korelasi ini yaitu mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel atau misalnya dua kolom nih. Kita mau lihat ketika nilai yang satu naik, apakah kolom lainnya itu naik gitu. Datanya apakah naik gitu. Apakah variabel satu mempengaruhi variabel yang lain? Dan nilai korelasi semakin mendekati satu atau minus satu itu semakin kuat. Jadi mendekati plus atau minus 1 itu semakin kuat, sedangkan jika mendekati 0 itu lemah. Kita bisa lihat korelasi itu dibagi menjadi 3. Di sini ada positif korelasi, negatif korelasi, dan juga no correlation. Ini mungkin no correlation ini yang mendekati 0. Kalau misalnya satu ini mendekati satu ini pasti dia naik nih. Jadi ketika variabelnya satu variabelnya naik, variabel yang lain juga naik. Kalau negatif ini juga negatif korelasi ini artinya dia juga hubungannya tuh kuat, cuman dia dalam konteksnya itu negatif korelasi, artinya ketika variabel satunya nih, misalnya di sini variabel satunya turun, variabel satunya naik, variabel duanya nih turun nih gitu. Note, korelasi ini bukan hubungan sebab akibat. Artinya jika satu variabel memiliki korelasi tinggi, bukan berarti variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya. Bisa jadi dikarenakan beberapa faktor yang lainnya yang kita belum analisa gitu. Jadi variabel itu korelasi itu tidak menentukan ini tuh akibat atau sebab akibat dari satu variabel itu tuh naik gitu. Oke, terima kasih. Sekian. Semoga yang tadi udah saya sampaikan itu bermanfaat dan sampai jumpa.